sebelumnya saya sampaikan pendeta yang meninggal adalah almarhum pendeta Yeremia Sanambani STH, ya, dengan satu istri, Ibu Miriam Sanambani, dan 6 orang anak yang ditinggalkan. Ya. Jabatannya pada sampai dengan saat meninggal, penasihat Sinode GKII Papua Wilayah 3, kemudian Ketua Sekolah Teologi Atas Hitadipa, kemudian penterjemah Alkitab berbahasa Moni. Ya, silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih Pak Sekun yang terhormat dan semua Bapak dan Ibu, juga untuk semua media. Peristiwa ini cukup membumi ya, dan saya rasa ini banyak sudah kita tahu, tapi saya mungkin mau sampaikan kronologis peristiwa ini terjadi. Itu pada hari Sabtu. Jadi sebelum hari Sabtu itu hari Jumat, hari Kamis kan ada peristiwa di mana seorang anggota TNI itu dibacok, senjatanya dibawa lari. Berdasarkan itu maka hari Jumat itu terjadi penyisiran oleh TNI. Mereka cari dan nggak ketemu. Katanya menurut informasi tidak ada jejak. Jadi ada semacam kecurigaan terhadap warga kami yang ada di Hitadipa. Itu di sana banyak beberapa pendeta dan masyarakat di sana. Nah, hari Sabtu itu Bapak almarhum, Bapak Yeremia Sanambani dan istrinya, karena memang mereka adalah orang kampung dan dia sebagai tokoh pendeta di sana yang sudah cukup lama dalam pelayanan Tuhan, sudah puluhan tahun. Umurnya mendekati 70 tahun. Dan dia di sana sebagai tokoh dengan beberapa jabatan, fungsi dalam gereja, dia sebagai ketua sekolah Alkitab kami yang ada di sana. Dia juga sebagai penterjemah dari Alkitab bahasa Moni. Jadi ada beberapa hal yang melekat pada dia. Dia juga sebagai tokoh juga yang dihormati dan dihargai secara khusus di Intan Jaya dan lebih khusus untuk daerah Hitadipa. Jadi hari Jumat itu dia dan hari Sabtu dia dan istrinya sore itu pergi ke kandang babi untuk kasih makan babi, ternak piaraan mereka, karena memang masyarakat kami di sana itu biasanya mereka dari kampung itu ternaknya di sebelah kali. Jadi suami istri ini ke tempat kandang babi bawa makanan. Nah, setelah sampai dekat kandang babi, mereka memang jumpa dengan beberapa anggota TNI. Lalu mereka bertanya, Bapak dan Mama mau kemana? Mereka bilang bahwa mereka bawa makan untuk kasih makan makanan babi, untuk babi. Nah, ada kecurigaan dari anggota TNI, ini untuk kasih makan ternak babi kah, ataukah untuk kasih makan OPM begitu, untuk kasih makan kelompok KKB gitu. Tapi Bapak ini memang orang, dia terus terang bilang bahwa itu tidak. Kami memang betul mau pergi kasih makan babi. Nah, singkat cerita setelah sampai di tempat ternak, nah mereka suami istri setelah kasih makan babi, nah istrinya mengajak beliau untuk pulang. Bapak ini sudah sore, situasi juga kurang kondusif, kurang baik, kita pulang saja. Tapi almarhum bilang, Mama pulang duluan. Saya ada bakar ubi, jadi nanti saya makan, baru saya ikut dari belakang. Jadi cerita ini, sekali lagi sebelum saya teruskan cerita ini saya rekam, dan rekaman itu saya sudah kasih juga untuk Pak Ronald di sana sebagai Juru Papua, juga untuk kami punya ketua yang ada di Jakarta, Pak Daniel. Jadi menurut cerita ini, jadi Mama pulang. Setelah Mama pulang sampai di rumah, itu peristiwa penembakan terjadi sekitar jam 6:15. Ada bunyi tembakan di kandang babi. Jadi Mama dia beritahukan ini kepada beberapa teman pendeta yang ada. Wah, ini bunyi tembakan ini saya curiga jangan Bapak ditembak. Jadi pendeta-pendeta itu tegur Mama, Ibu almarhum Ibu Sanambani ini. Lalu mereka tegur pendeta ini. Pendeta ini tegur Mama ini, wah ini sudah sore, sudah malam. Kenapa Bapak dan Mama memberanikan diri pergi kasih makan ternak? Situasi kurang bagus gitu. Dan mereka bilang, sudah kami tidak bisa pergi, ini sudah malam, jadi nanti besok. Nah, istrinya, almarhum ini,
Dia memberanikan diri untuk pergi. Sampai di kandang babi melihat bahwa bapak ini tergeletak. Sudah ditembak. Jadi kata dia kepada istrinya, aduh mama, saya sudah ditembak. Jadi dia menceritakan bagaimana sampai dia ditembak. Jadi dia, ada anggota yang datang kepada dia, menanyakan, ini kami sudah cari, kami punya teman yang sudah dibacok senjatanya, kami tidak dapat. Kami curiga bahwa ini bapak orang yang ambil begitu. Ceritanya seperti itu. Lalu dia sampaikan, wah saya ini orang baik-baik, saya tidak buat seperti itu. Dan katanya dia coba mengangkat tangan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan pada saat itu dia ditembak di bahu. Saya belum tahu apakah bahu kiri atau bahu kanan, tapi ceritanya seperti itu. Lalu mama marah-marah. Dalam arti dia bilang, saya tadi sudah bilang, kalau kita udah pulang, peristiwa ini tidak terjadi. Tapi sekarang bapak sudah ditembak. Bagaimana ini? Jadi dia bilang untuk istrinya, mama pulang sudah, nanti besok datang baru bawa saya. Nah di saat mama dia pulang, itu ada 2 ibu dan ada 1 bapak. Biasanya ya, masyarakat kami yang ada di sekitar ternak itu, mereka kan buat kandang itu kan, oh ini pendeta punya, oh ini pendeta yang ini punya, jadi mereka tidak terlalu jauh. Nah ada 2 ibu yang rupanya menyaksikan peristiwa itu. Waktu beliau ditembak, mereka 2 sembunyi. Begitu. Dan juga ada 1 bapak. Dan setelah tentara melakukan penembakan itu, mereka tinggalkan beliau di situ, mereka menggeser jauh dari situ. Dan pada saat itu, bapak dan 2 ibu itu, juga yang turut menyaksikan peristiwa itu, menemani beliau. Jadi saat beliau ditembak itu, di sekitar jam 6:04 itu, beliau belum meninggal. Dia masih sempat cerita. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang sudah diberitahukan. Beliau bicara mungkin dalam bahasanya kepada 2 ibu dan 1 bapak. Saya merasa mereka ini adalah saksi kunci. Jadi beliau menurut cerita dari 2 ibu dan 1 bapak yang menjaga itu, dari jam 6:04 lah dia ditembak. Beliau mengembuskan napasnya itu dalam arti meninggal itu jam 12 malam. Nah setelah itu paginya itu hari Minggu, beberapa pendeta mereka datang ke komandan, kepada Danpos, minta izin untuk mereka pergi melihat pendeta yang tertembak itu. Lalu Danpos menyampaikan bahwa tidak boleh lebih dari 5 orang. Hanya 5 orang yang diizinkan untuk pergi melihat. Dan 5 orang itu mereka datang, tambah dengan istrinya, almarhum, mereka mendapati bahwa beliau sudah meninggal. Dan itu seperti apa mengakhiri napas kehidupannya, itu disaksikan oleh 2 ibu dan 1 bapak itu. Nah, setelah itu mereka bawa jasad itu ke kampung, ke distrik Itadipa itu. Nah, setelah mereka sampai ke distrik Itadipa itu, ada pemberitahuan. Menurut cerita ada surat yang dikirim oleh kelompok KKB. Segera kosongkan Itadipa, oleh karena kami mau masuk. Mereka bilang itu pendeta orang baik. Itu pendeta itu mendoakan tentara, juga mendoakan kami. Kenapa dia harus mengalami seperti itu? Nah, dan mereka karena itu hari Minggu mereka tidak bisa beribadah. Juga ada perintah dari pasukan di situ untuk segera beliau itu juga dimakamkan. Setelah dimakamkan mereka perintahkan untuk kosongkan itu Itadipa. Tidak boleh masyarakat ada di situ. Jadi mereka terburu-buru. Nah biasanya dalam budaya kami sebagai orang Papua itu kalau tokoh meninggal begitu itu tidak cepat untuk dimakamkan. Mereka harus buat perkabungannya, paling 2-3 hari. Tapi dalam situasi seperti itu, jadi mereka makamkan dia secepat-cepatnya, itu hari Minggu. Jadi sekitar jam 11, mereka makamkan almarhum secara sangat sederhana, dan bisa saya garis bawahi bahwa kurang lebih, tapi karena keadaan. Lalu mereka diperintahkan juga oleh anggota di situ, bahwa harus kosongkan kampung atau distrik Itadipa itu.
Juga di situ ada seorang petugas mantri Gobogau. Dia juga orang Moni di situ. Dia juga itu diperintahkan oleh komandan pasukan itu untuk tinggalkan Hitadipa, dan Hitadipa harus dikosongkan. Jadi menurut informasi yang kami terima dari lapangan, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa informasi ini bukan dari lapangan yang kami terima dari jarak jauh, tapi kita bersyukur bahwa saat itu bisa dikonek, Hitadipa itu bisa kita telepon bisa masuk. Itulah sebabnya seorang pendeta kami yang saya percayai sebagai sumber juga, pendeta Henok Bagau, dia coba kontak dengan masyarakat di situ, dan ini yang saya input berita itu. Jadi pendeta yang turut memakamkan jasad almarhum itu informasi langsung dari beliau. Dan pada jam 2 siang hari Minggu itu mereka tinggalkan Hitadipa, dalam arti Hitadipa sudah nggak ada masyarakat lagi di situ. Mereka mengungsi ke hutan-hutan, mereka mengungsi ke kampung-kampung yang bisa dikatakan itu sekitar 5-6 jam harus jalan kaki. Nah, kondisi terakhir seperti itu situasi di Hitadipa. Jadi sekali lagi bahwa ini sumber informasi dalam pertemuan dengan Pak Pangdam dan Kapolda kami pada hari Sabtu yang lalu itu sudah kami sampaikan hari Senin ya, yang lalu hari Senin. Ya, saya sudah sampaikan informasi ini juga. Dan juga ada pernyataan sekaligus penyerahan tentang kronologis peristiwa di mana beliau ditembak itu juga informasi dari keluarga dekat yang diserahkan langsung oleh DPRD, anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Itu ketua DPR-nya, Komisi 1 itu dia juga adalah orang Hitadipa asli yang juga menceritakan, dan kami klop cerita itu dapat dibenarkan. Saya sudah sampaikan 95%. Sekali lagi saya garis bawahi 95% bahwa berita ini diduga kuat itu dilakukan oleh anggota TNI dapat dibenarkan. Kenapa? Karena informasi kami terima langsung dari lapangan dan masih ada saksi-saksi yang ada. Nah, oleh sebab itu dengan semua situasi yang jadi kami sangat sesalkan karena memang sekali lagi bahwa dia sebagai tokoh yang dihormati. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolda bahwa ada gerakan moral yang terjadi dengan peristiwa kematian seorang tokoh ini. Dan gerakan itu seperti apa saya bilang, itu ada ibadah-ibadah duka yang dilakukan baik di Timika, di Nabire, di beberapa titik. Nah, itu sebagai gerakan moral masyarakat begitu mereka melihat bahwa hilangnya tokoh yang begitu penting. Secara khusus bagi kekasih-kekasih kami orang Moni. Nah, oleh sebab itu dengan semua peristiwa yang jadi sangat kami harapkan, terima kasih untuk PGI di pusat yang coba membuka diri, memfasilitasi, kita perlu mengangkat ini ke permukaan sekali lagi. Ini luka yang cukup dalam, yang terus dari waktu ke waktu yang sedang terjadi di Papua. Ini baru peristiwa satu sudah jadi lagi. Saya pikir ini bukan baru kali ini. Tapi ini begitu banyak teriakan dan air mata dari Papua. Oleh sebab itu, yang sangat kami harapkan, yang pertama saya sudah sampaikan bahwa bagaimana supaya situasi Hitadipa itu dikondisikan bisa baik. Saya tidak tahu kenapa sampai TNI begitu hebat untuk bisa menyuruh masyarakat keluar dari Hitadipa. Ini kampung halaman mereka, turun-temurun. Kalau mereka sudah tinggalkan Hitadipa, terganggu secara ekonomi, pasti mereka lapar. Pendidikan nggak jalan. Yang lebih fatal lagi, ingatlah bahwa Injil itu kekuatan Allah. Yang sudah merubah masyarakat itu, mereka menjadi masyarakat yang baik. Lalu kalau hari Minggu mereka tidak beribadah, kami merasa ini sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, dalam waktu ini, dalam kesempatan ini, kami sedang berteriak minta tolong. Yang pertama, saya sangat mengharapkan supaya Hitadipa itu dipulihkan. Dalam arti masyarakat harus kembali ke kampungnya. Mereka harus bekerja, mereka punya pertanian, mereka harus kembali dengan mereka punya peternakan. Dan mereka harus ada di situ untuk beribadah kepada Tuhan. Saya rasa itu hal yang penting sekali yang saya perlu garis bawahi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman. Terima kasih untuk dari PGI yang memfasilitasi ini. Saya tentu saja mengharapkan bahwa dengan kita mempublikasikan berita ini, sangat kita harapkan perhatian penuh dari pemerintah. Secara khusus Bapak Presiden, mungkin para kabinet, kalau bisa betul-betul mereka melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting.
dengan terjadi hal ini, kami mau supaya kalau bisa mereka datang melihat situasi di Hitadipa itu seperti apa. Mungkin perlu dibentuk. Saya sangat mengharapkan bahwa ini perlu dibentuk tim investigasi secara gabungan atau ya tim investigasi yang terdiri dari semua pemangku jabatan ada di situ untuk kita bisa turun melihat, dan sekali lagi Hitadipa perlu dipulihkan. Saya kira Pak Petrus juga sudah menjawab ya pertanyaan teman dari CNN tadi. Sampai saat ini belum ada pemeriksaan kepada 3 saksi karena mereka dipaksa untuk segera tinggalkan Hitadipa dan jenazah tidak bisa diotopsi karena di pedalaman tidak ada rumah sakit, bahkan dipaksa untuk dimakamkan dengan cepat. Ya, mungkin Pak Petrus, bagaimana dengan perlindungan saksi kalau itu belum diperiksa terkait dengan kondisi ini? Silakan Pak Petrus. Ya, terima kasih. Saksi itu mereka tidak ada di tempat ya, karena situasi dalam kondisi seperti itu mereka disuruh keluar dari Hitadipa. Nah, sampai dengan kemarin saya masih komunikasi. Saksi pertama kalau saya bisa sebutkan itu istri dari almarhum, itu dia ke kampungnya dari Hitadipa, itu dia ada kampungnya. Jadi dia mengungsi ke kampungnya di sana untuk ya buat acara duka begitu dengan keluarga. Terus saksi dari 2 ibu dan 1 bapak ini mereka mengungsi ke kampung-kampung sekitar. Saya belum tahu itu mereka ke kampung mana. Dan mereka pada situasi seperti ini mereka sangat takut. Jadi mereka itu tidak mungkin polisi bisa ketemu mereka kalau tanpa disertai dengan keluarga dekat gitu. Jadi mereka mengungsi ke tempat yang jauh, ke kampung-kampung yang jauh. Dan mungkin karena situasi seperti itu mereka dalam keadaan takut. Jadi untuk ketemu mereka sampai hari ini itu masih sangat susah seperti itu. Kecuali yang saya tadi bilang harus keluarga dekat sendiri. Dan bagaimana untuk kita ada jembatan untuk menghubungi mereka sehingga kita bisa dapatkan mereka. Salah satu saksi juga yang keluar terakhir dari Hitadipa itu adalah petugas kesehatan. Jadi saya pikir secara terpelajar. Nah, mungkin satu hal yang saya ingin sampaikan buat teman-teman wartawan supaya mengerti, ini bapak dan ibu kami yang ada mereka yang jadi saksi itu, saya mau katakan bahwa mereka itu orang yang tidak sekolah. Sehingga untuk komunikasi dengan mereka itu harus dengan bahasa gitu loh. Jadi ini situasi kami secara khusus untuk pedalaman ya, Hitadipa. Jadi supaya teman-teman media bisa mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan satu kondisi masyarakat kami yang dari sisi pendidikan itu mereka sangat jauh sekali. Sehingga ini juga mempengaruhi hubungan-hubungan. Maksudnya kalau mereka dimintai keterangan seperti apa jadi saksi, itu tidak mungkin mereka akan menjawab dalam bahasa Indonesia. Jadi perlu penengah, perlu orang yang bisa mengkomunikasikan itu ialah keluarga sendiri dengan bahasa Muni. Lalu untuk temukan mereka sampai hari ini kita belum tahu. Sekali lagi, mereka ada di titik-titik mana, di kampung-kampung mana mereka lari. Nah itu yang saya coba berusaha untuk komunikasi dengan Pendeta Henok Pagau. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sekup izin. Pak Sekup izin, ada hal yang saya perlu stressing cepat. Karena ini mungkin teman-teman media. Saya ingin sampaikan supaya teman-teman media paham dan mengerti. Hitadipa itu adalah salah satu distrik dari Kabupaten Intan Jaya. Kemudian daerah distrik ini menjadi daerah DOM. Daerah operasi militer di situ. Masyarakat sipil atau pegawai negeri atau DPR juga nggak berani masuk ke sana. Ini kan masalah kita ada di situ. Jangankan itu, masyarakat asli di situ yang disuruh keluar. Sangat disayangkan. Jadi teman-teman media harus tangkap bahwa ini menjadi daerah operasi militer. Dan sekali lagi bahwa ini penempatan pasukan yang non-organik, yang tidak mengerti budaya di sana. Mereka semua datang dari luar. Lalu menguasai daerah ini menjadi daerah operasi militer. Dan tidak ada satu warga sipil yang berani masuk ke sana. Itu kan masalah. Dan ini yang harus dilihat secara serius. Sehingga itu sudah mengganggu yang saya sebutkan tadi. Itu orang-orang di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, itu 6 gereja kosong. Artinya apa? Hari Minggu mereka tidak ada ibadah, itu kan pelanggaran besar. Yang kedua, ekonomi mereka terganggu, mereka lapar. Ini kita tidak tahu berapa banyak mereka yang sakit karena tidak makan. Yang ketiga, pendidikan nggak jalan, kesehatan nggak jalan. Bagaimana kita membangun manusia di sana? Saya rasa dengan peristiwa ini, pemerintah pusat harus turun melihat dengan mata sendiri. Itulah sebabnya saya dukung apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Sinode GKI tadi. Ini perlu ada tim investigasi secara padu. Tidak harus tentara sendiri, polisi itu nggak betul itu. Saya pikir mungkin kita sudah bicara pada suhu yang agak panas ya, karena ini sesuatu luka yang sangat dalam. Sekali lagi, ini daerah itu menjadi daerah yang dikuasai oleh
TNI non-organik. Mereka juga nggak tahu budaya di sana kok. Saya nggak tahu itu orang-orang dari mana. Datang lalu usir masyarakat kampung di sana. Lalu tidak diizinkan, jangankan saja polisi ya, saya mau kasih catatan. Itu masyarakat sipil, anggota DPR yang adalah notabene orang-orang di situ juga nggak berani ke situ. Karena tentara jaga. Ada apa? Itu pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan waktu Pak Sebu.